Oke, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, tema malam hari ini adalah kita mau bicara tentang mengenal suara Tuhan, ya. Mengenal suara Tuhan. Wah, temanya luar biasa ya. Mengenal suara Tuhan. Saudara, orang yang masih bimbang, yang masih ragu, atau belum merasa yakin bahwa dirinya bisa mendengar suara Tuhan, pasti nggak bisa mengenal tentang suara Tuhan, ya. Karena apa? Karena ketika Tuhan berbicara, kadang-kadang yang muncul itu bisa Allah Bapa, kadang-kadang juga Roh Kudus, kadang-kadang juga Tuhan Yesus. Jadi kita bisa split, ini yang ngomong siapa gitu ya. Nah, tapi saudara, sebelumnya kita harus mantep dulu bahwa Anda itu bisa dengar suara Tuhan. Amin. Kok enggak amin? Bahwa Anda itu bisa dengar suara Tuhan. Jadi mindset pikiran yang selalu bilang, aku belum bisa, aku enggak bisa, itu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang dengan iman, saya bawa kepada satu dasar, kenapa kita harus yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sudah bisa dengar suara Tuhan. Dasarnya ini, ya. Nah, itu adalah tanda. Tanda Anda menjadi dombanya. Amin. Nah, siapa di sini dombanya Allah? Coba yang angkat tangan, yang percaya dombanya Allah, coba kita sama-sama mengembek yuk. Mbek gitu ya. Domba itu. Nah, dombanya Allah. Nah, Tuhan turun ke dunia mencari domba-domba yang sesat. Mencari domba yang sesat ya. Nah, Anda Saudara dulu tersesat, ditemukan oleh Tuhan. Sekarang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Sehingga kita bisa bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Jadi Tuhan gembala, Anda dombanya. Nah, sebagai domba Allah, tanda-tandanya adalah bisa mendengar suara gembalanya. Tapi kenyataannya, banyak orang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan mereka, tetapi tak pernah mendengar suaranya. Orang-orang ini tak pernah melakukan perintahnya, tetapi justru mengikuti gembala lain yang bukan gembala Tuhan Yesus alias tersesat. Ya, nah saudara, banyak orang ngaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi aneh, mereka nggak bisa dengar suaranya. Nggak pernah mendengar suaranya. Sehingga jalan hidupnya, arah hidupnya bukan atas dasar perintah atau tuntunan Tuhan. Masih dalam kendali dirinya sendiri. Masih semau gue. Nah, orang-orang semacam ini sebenarnya adalah orang Kristen yang tak pernah melakukan perintahnya. Melainkan mengikuti gembala lain, bukan gembala Tuhan Yesus alias tersesat. Nah saudara, saudara kadang-kadang banyak orang memperdebatkan tentang pengajaran ini, pengajaran itu, lalu dibilang, ini sesat. Ya, nah ini yang benar. Saudara sesat atau enggak itu sebenarnya, ya kita bisa cek sumbernya dari Tuhan atau enggak. Kalau yang bukan dari Tuhan, walaupun untuk kelihatannya baik, belum tentu benar, saudara. Ya, jadi kita harus tahu hidup kita ini sebenarnya karena Tuhan menggerakkan
untuk kita melakukan sehingga dia memberikan sebuah arahan dan instruksi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, dalam tahap pertumbuhan rohani, saudara harus mulai masuk pada tingkat atau level ini. Menjadi orang Kristen bukan sekedar ikut-ikutan sebagai orang Kristen yang nggak bisa dengar suara Tuhan, tapi sekarang harus dikejar sampai Anda punya kapasitas, kemampuan bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, kemampuan mendengar suara Tuhan adalah hal yang mutlak. Dan itu harus tumbuh di dalam hidup rohani Anda. Saudara, kalau dibilang mutlak, artinya nggak bisa ditawar. Nggak bisa nanti dulu. Ini urgent. Ini harus mulai. Ketika seseorang lahir baru, terima Tuhan Yesus, mengikut Yesus. Hal yang pertama yang harus dibina, yang harus diarahkan, yang harus didorong adalah orang itu harus bisa dengar suara Tuhan. Tapi kebanyakan sekarang lain ya. Karena kebutuhan ya, gereja-gereja Tuhan memenangkan jiwa, nanti kalau sudah orang-orang itu berkomitmen masuk dalam gereja mereka, lalu mulai dikasih jadwal pelayanan. Walaupun mulai dari asyir ya atau kolektan ya, bisa sudah. Dari situ, wah udah merasa aku sekarang melayani Tuhan, betul? Lalu mulai naik ya jadi pemusik atau WL atau singer, lalu mulai memimpin FA ya, komsel, kul dan sebagainya. Lalu merasa sudah bisa khotbah, lalu mulai khotbah di mana-mana, jadilah hamba Tuhan top. Tapi sayang, walaupun sudah top, bisa khotbah dan luar biasa, ada hamba Tuhan juga yang nggak bisa dengar suara Tuhan. Katanya dengar suara Tuhan itu karunia. Nggak semua orang harus bisa dengar suara Tuhan. Siapa yang pernah dengar hamba Tuhan ngomong seperti itu? Ada. Betul? Karena dia nggak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu basic. Betul ya? Itu adalah dasar daripada kehidupan pemula sebagai orang Kristen. Nah saudara, hidup kekristenan itu kan nggak langsung menjadi dewasa ya. Jadi ibaratnya sama seperti bayi yang sehat. Ia akan belajar mendengar, ia akan belajar berbicara, ia akan belajar mengenal suara orang tuanya. Lalu berkembang juga untuk mendengar berbagai suara yang lain. Demikian halnya bayi rohani harus belajar mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan Yesus, dan mendengar suara Allah Bapa. Kemudian mengembang untuk mendengar suara-suara lain di alam roh. Amin. Nah, jadi seperti bayi yang diajar belajar mendengar. Kadang-kadang orang tuanya ya setelin musik atau dibawa ke tempat alam terbuka lalu mendengarkan burung berkicau, dibawa ke tempat satwa-satwa gitu lalu suruh mendengarkan suara kambing, embek dan sebagainya, sapi gitu ya. Nah, paling tidak sekarang bisa diputerin video sehingga mereka bisa tahu, oh sapi itu suaranya begitu, mo gitu ya. Ya, sapi itu sukanya nggak mau ya, mo gitu ya. Nah, sapi. Gitu. Nah kalau kambing embek-embek, kucing eong-eong ya. Nah mereka walaupun nggak lihat fisiknya, nggak lihat binatangnya, tapi dengar suaranya. Si anak yang sudah mulai belajar mendengar, ya mengenal suara apa itu, dia bisa menebak. Ya, kayaknya ada kambing tuh. Mana? Nggak kelihatan. Tapi suaranya ada. Nah, saudara, Tuhan itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, bukan? Bagaimana Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa ngalami Tuhan dalam hidup Anda? Kebanyakan melalui suara Tuhan.
Tuhan berbicara kepada Anda. Entah yang berbicara itu Allah Bapa, entah itu Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Nah, setelah Anda bisa mendengar suara Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, nanti akan mengembang lagi. Anda bukan hanya mendengar suara Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Anda juga bisa mendengar suara makhluk-makhluk roh yang lainnya. Suara malaikat, suara makhluk-makhluk roh yang lainnya. Anda bisa mendeteksi, walaupun mungkin Anda nggak bisa melihat wujudnya, tapi Anda bisa tahu, oh ada ini, ada itu. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan pelepasan, ketika orang yang kita layani bermanifestasi, lalu dia ngomong nih, ya, wah, lalu mulai ngomong apa begitu ya. Nah, suara yang keluar dari orang yang bermanifestasi, itu bisa kita deteksi. Memang pakai mulut orang itu, tapi siapa yang mengendalikannya, kita bisa tahu. Yang ngomong itu bukan dia. Yang ngomong itu roh orang mati nih. Engkongnya ini. Ya, pamannya ini. Atau tetangganya ini. Atau roh-roh jahat ini. Bisa dideteksi, saudara. Juga di dalam pelayanan. Ketika seseorang mengatasnamakan, beginilah firman Tuhan. Anda bisa tahu. Benar atau enggak itu. Tuhan yang berbicara. Atau kemauan orang itu sendiri. Nah, untuk seperti ini penting sekali kita harus berusaha untuk bisa mengenal suara Tuhan. Yang nggak punya niat ke sana, sampai kapanpun Anda nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Jadi kerinduannya harus dibangun. Ya, secara hukum Anda itu ditakdirkan bisa dengar. Ada orang yang nggak tuli, kalau dia tutup telinganya dia nggak mau dengar, dia juga nggak dengar, betul? Jadi orang Kristen itu sebenarnya nggak dibilang tuli, enggak. Males dengar suara Tuhan. Karena tanda-tanda dari domba adalah mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, jadi yang belum dengar, bukan nggak bisa dengar, males dengar. Atau salah posisi atau salah tempat. Dia ada di tempat yang hiruk pikuk, yang rame. Sehingga ketika Tuhan ngomong, suara Tuhan kalah dengan suara sekitar Anda. Apa itu suara sekitar kita? Mungkin masalah hidup Anda. Mungkin itu termasuk ambisi, cita-cita Anda. Itu suara semuanya. Yang kadang-kadang mengalahkan dorongan atau instruksi, arahan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau umpama saudara, Anda sudah begitu getol, antusias, ya, pengen buka usaha ini gitu ya. Terus Anda coba datang ke hamba Tuhan. Pak Gideon, tolong ya. Apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Yang mana saya bilang? Saya mau buka ini loh Pak. Tolong Pak tanyakan pada Tuhan. Kenapa orang itu nggak dengar? Ya, Tuhan ngomong yes atau no. Tuhan agree atau enggak dengan apa yang Anda inginkan. Saudara, kadang-kadang saya bilang begini, kalau Tuhan ngomong enggak, kamu rela enggak? Nah itu persoalannya Pak. Saya sudah terlanjur beli ini, beli itu, sudah sewa ini, sewa itu. Kamu sudah persiapan matang seperti itu baru nanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, kamu tetap jalan bukan? Nah banyak orang kadang-kadang kondisinya seperti itu. Bukan Tuhan enggak berbicara. Tuhan berbicara ketutup dengan ambisi keinginan Anda. Ambisi keinginanmu itu ibaratnya suara yang menggelegar
yang jauh lebih kuat menutup suara Tuhan. Bukan Tuhan nggak berbicara kepada Anda semuanya. Amin. Nah kalau orang itu bilang, nggak apa-apa Pak, walaupun sudah semua prepare semuanya. Kalau Tuhan bilang enggak, saya akan berhenti. Nah biasanya sudah, Tuhan akan ngomong. Dan orang itu akan dengar. Kenapa? Dia mau dituntun. Dia mau dengar. Jadi dengar atau enggak itu persoalan apa? Mau atau enggak dengar. Ya. Nah, saudara, kita ini kan manusia baru. Manusia baru yang terdiri dari roh yang telah dilahirkan baru dan jiwa yang baru yang terdiri dari buah Roh Kudus memiliki indera rohani. Sejak seseorang dilahirkan baru, indera rohani ini harus dilatih untuk menangkap hal-hal di alam roh. Jadi perlu apa? Latihan. Nah, yang pertama yang harus dikembangkan apa? Yang pertama harus dikembangkan adalah telinga rohani. Anda mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam hati sebagai intuisi. Ini yang pertama-tama kali harus dikembangkan adalah telinga. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya, dia memberikan penekanan, ada prinsip-prinsip rohani yang diberikan kepada murid-muridnya. Tuhan selalu mengakhiri begini. Dalam kitab Wahyu juga ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa di sini punya telinga? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lututnya. Mata, ya apa? Daun telinga, bukan daun pintu ya. Daun telinga, mata, hidung, dan pipi. Gitu ya. Nah, pas pipi dicubit, gitu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Nah, telinga diberikan untuk apa? Bukan untuk pasang kacamata, bukan. Telinga diberikan untuk mendengar. Kalau ada telinga jasmani, ada telinga rohani. Nah, telinga rohanimu juga begitu. Pakai untuk mendengar. Perlu latihan. Melatih diri untuk mendengar suara Tuhan. Nah saudara, beberapa ayat yang menjadi dasar dari apa yang kita bahas di atas tadi, kita baca dulu dari Yohanes pasal 10. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, nah saudara, satu kali saya mendampingi Pak Andreas pelayanan ke Solo. Ya, waktu itu launching buku 6 di Solo. Nah, waktu di sana yang hadir cukup banyak. Lalu siangnya itu ada acara pelepasan, pelayanan pribadi. Kalau yang datang itu banyak, saudara, akhirnya kita pecah. Saya bagian di ruangan sini, Pak Andreas di sana, lalu ada satu tim lagi di ujung sana, dan bagi 3. Ya, nah terima pasien masing-masing. Juga saya doain Bapak orang-orang itu, ada satu nona, ya, yang dari tadi duduk di sofa. Setelah saya selesai, ya, dan sudah nggak ada yang saya layani, ini si nona ini kok nggak pengen didoain dan sebagainya, akhirnya saya yang harus menyapa. Kalian di sini lagi nunggu orang ya? Enggak Pak. Saya sebenarnya mau didoain. Loh mau didoain kok nggak datang? Nah, mungkin pengertian saya gitu ya. Dia pengen didoain sama Pak Andreas. Jadi Pak Andreas masih rame nih. Ya. Jadi walaupun saya nganggur, jadi dia nggak ada niat ke saya gitu loh. Akhirnya ya ginilah sambil nunggu ya.
kita ngobrol-ngobrol. Saya temenin ngobrol di sofa itu. Terus saya tanya, ya, apa yang kamu pingin? Ya, maksudnya didoakan untuk hal apa? Gini Pak, saya itu nggak sakit. Ya, saya nggak ada masalah ekonomi dan itu. Setelah ikut pelajaran buku 6 beberapa hari, ya karena kami 10 hari di situ, saya jadi pengen Pak. Pengen apa? Pengen dengar suara Tuhan. Oh, pengen dengar suara Tuhan. Nah, lalu saya pancing gini. Kira-kira kamu bisa nggak dengar suara Tuhan? Itu Pak persoalannya. Kata orang, kata pendeta, mendengar suara Tuhan itu karunia. Nggak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Jadi saya bingung Pak. Dengan pengajaran yang diajarkan itu, saya itu bisa dengar atau enggak? Lalu saya bilang, kamu baca Yohanes 10? Yesus bilang dia gembala, kamu dombanya. Men? Tadi dikatakan ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan akan mengenal mereka, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di situ enggak dikatakan domba-dombaku akan. Enggak. Enggak ada kata keterangan akan, betul? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini bentuk kepastian. Sudah. Amin. Jadi ketika Anda menjadi dombanya Allah, Anda itu bisa dengar, saya bilang. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah sekarang saya ngerti Pak. Jadi dia nggak saya doain, cuman saya buka pengertian seperti itu. Habis itu karena dia itu punya konveksi, jam 4 itu jam karyawannya pulang. Mesti gajian harian kan. Pak, sorry Pak, saya mesti pulang, mesti gaji karyawan. Ya sudah, dia bilang gitu. Jadi ngobrol sama saya itu cuma gitu aja. Habis itu nggak ketemu ya. Walaupun akhirnya saya melanjutkan buku 1 untuk bulan berikutnya di Solo. Ya ketemu juga, tapi nggak menyinggung tentang hal itu. Kurang lebih 5 atau 6 bulan kemudian, saya mendengar kabar. Ya, dia itu mulai dipakai oleh hamba-hamba Tuhan sekitar di Solo itu kayak apa ya, dipakai untuk kalau ada apa-apa nih, kamu gini nih, ya Tuhan ngomong apa, Tuhan ngomong apa, gitu ya. Jadi si pendeta-pendeta itu memanfaatkan dia untuk tahu isi hatinya Tuhan melalui orang itu, ya. Nah, lalu saya tanya nih, karena saya penasaran, sejak kapan kamu dengar suara Tuhan? Sejak saya pulang habis ngobrol sama Bapak. Jadi nggak didoain loh. Dibuka pengertiannya. Pulang bisa dengar suara Tuhan. Emang Tuhan ngomong apa? Pokoknya saya yakin saya bisa dengar aja Pak. Hari itu Tuhan ngomong nggak? Enggak. Berapa lama sejak ngobrol itu ngomong dengan kamu? Ya kurang lebih sebulan lagi lah baru saya itu dikit kayaknya itu suara Tuhan gitu. Nangkap saudara. Jadi ada selang, ada jeda waktu hampir 1 bulan. Dia tetap yakin, dia tetap percaya bahwa dia bisa dengar. Kadang-kadang tuntutan kita ini kan kadang tergesa-gesa ya. Iman itu melihat apa yang nggak kelihatan. Terjadinya pertama itu di alam roh. Baru termanifestasi di alam materi. Di alam roh sudah jadi ketika kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Dari nggak bisa dengar, dari Anda hanya tahu bahwa Anda nggak bisa dengar, sekarang ada kebenaran yang mengatakan Anda bisa dengar. Lalu Anda percaya bahwa Anda bisa dengar. Prosesnya sampai Anda benar-benar bisa dengar suara Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Amin. Jadi malam hari ini, setelah pelajaran ini, atau saat ini juga, ayo mulai ya belajar. Kebenarannya sudah disampaikan. Bahwa sebenarnya Anda itu bisa dengar loh.
Karena Anda dombanya Allah. Amin. Nah, ambil sikap. Aku bisa dengar. Si iblis kadang-kadang mana dengernya, gitu ya. Anda harus bertahan. Pokoknya aku bisa dengar. Kapan dengarnya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, memang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, barang siapa menyucikan diri, ya dia akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi kan. Prinsip hal yang sama. Kalau Anda mau lebih cepat lagi terrealisasi dalam hidup kita, bersihkan dari suara-suara yang lainnya. Ya, semakin Anda membersihkan dari suara-suara yang lain, suara Tuhan itu lebih cepat lagi Anda dengar dalam hidup Anda. Nah, sekarang yang kita dengar perang Amerika-Iran. Wah, ini, itu, dan itu. Tentang Tuhan nanti dulu. Nah, mulai belajar di sini. Amin. Nah, saudara, ayat berikutnya. Yohanes 10, ayat yang berapa ini? Oke, 27, 28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Amin. Bukan akan. Ya, mendengarkan suaraku. Terus, Yohanes 10:16. Nah, mundur dikit ya. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Nah, saudara. Jadi sarana untuk mendengar itu adalah telinga. Jadi ini warning bagi kita semuanya. Siapa yang bertelinga. Amin. Tuhan Yesus menuntut kita terus menerus memakai telinga untuk mendengar dia. Artinya kita harus selalu menyodorkan telinga untuk dipakai mendengar, atau dengan kata lain harus rajin bertanya-tanya kepadanya. Nah, jadi yang punya telinga sekarang harus rajin menyodorkan telinganya supaya dengar. Caranya gimana? Ada seseorang yang nanya sama saya, Pak, gimana memulai mendengar suara Tuhan? Saya sudah menyediakan hati, sudah menyediakan waktu, dan siap dengar suara Tuhan. Ketika saya hening, sampai ngantuk. Kok nggak ada suara ya Pak? Ada teman saya, saudara, ada murid saya, saudara. Itu dia belajar ya mendengar suara Tuhan. Ya, terus karena dia hanya punya waktu malam, karena siang tuh kerja sampai sore gitu ya, pulang malam. Nah, akhirnya ya sambil sebelum tidur gitu, dia coba hening gitu ya. Tapi di kamar terganggu, karena suami ada di kamar juga. Nah, akhirnya dia ambil tempat sudah di kamar mandi. Dia ke kamar mandi ya, dia lama-lama ada di situ karena kamar mandinya cukup luas gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ketiduran di kamar mandi. Sampai suaminya yang ke kamar mandi kaget. Ngapain kamu tidur di kamar mandi? Terus suaminya cerita sama saya, Pak, istri saya ketiduran di kamar mandi. Kenapa? Katanya lagi belajar dengar suara Tuhan. Sampai tidur, ketiduran di kamar mandi. Kok Tuhan nggak jawab-jawab Pak? Ya kok Tuhan nggak ngomong tuh gimana? Lalu saya bilang begini, resepnya ya. Kalau engkau sudah hening, udah siap untuk dengar, kok nggak ada suara? Nah, mulai dengan pertanyaan. Tuhan, iki piye? Apa gitu ya?
Nah, Anda sedang punya kebutuhan apa gitu ya. Nah, Anda di sini kesempatan ini untuk materi supaya Anda bisa menanyakan sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tanya, kira-kira Tuhan jawab enggak? Jawab, betul ya? Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, ya. Kitab Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Amin. Pasti jawabannya. Ketika engkau berseru, engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Nah, itu caranya saudara, supaya Anda bisa punya alasan bagaimana mendengar sesuatu dari Tuhan. Amin. Memang saudara, ini kelihatannya kurang rohani sih. Ya, karena apa? Hanya karena masalah Anda datang pada Tuhan kan? Sepertinya memanfaatkan Tuhan atau mengambil kesempatan aja. Tapi nggak apa-apa untuk latihan dulu. Sampai nanti saudara, tentang apa yang disampaikan Tuhan itu bukan hanya solusi hidup Anda. Tapi Tuhan akan mempercayakan tugas-tugas besar. Supaya kehendak Allah itu bisa terjadi di muka bumi ini. Anda akan dijadikan representatifnya Allah. Dia berfirman, Anda yang melaksanakannya. Dia berfirman, Anda yang mengerjakannya. Amin. Sampai seperti itu. Jadi hal mendengar suara Tuhan itu bukan sekedar untuk masalah solusi hidup. Banyak orang kadang-kadang datang pada hamba Tuhan. Pak, tolong Pak, tanyakan ke Tuhan. Tentang apa? Tentang masalahnya, betul? Ini gimana Pak? Nah, hanya di area situ tok. Itu baru pemula, nggak apa-apa. Sampai akhirnya Anda berubah. Ketika Tuhan melihat kesiapan hati Anda, Dia tidak hanya menjawab masalahmu, tapi sekarang mempercayakan tugas besar di dalam hidup Anda. Amin. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan tugas besar kalau Anda nggak dengar instruksinya dari Tuhan? Siapa yang suruh? Bangun ini, bangun itu, melakukan ini, melakukan itu. Jangan-jangan itu ide programmu sendiri. Bukan Tuhan ngomong. Amin. Nah, programmu yang Anda bawa kepada Tuhan, minta diurapi oleh Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta mujizat Tuhan. Kadang-kadang kalau itu ya ada untungnya untuk kerajaan surga, Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara. Tapi walaupun hasilnya ada, nilainya tidak ada sama sekali. Tapi kalau sumbernya dari Tuhan, karena Anda dengar dari Tuhan, lalu Anda melakukannya, bukan hanya hasil, tapi nilainya di hadapan Tuhan juga ada. Amin. Nah, Bapak Saudara. Jadi malam hari ini perhatikan. Faktor pemakaian telinga yang benar amat menentukan Anda akan terus ikut gembala yang benar itu atau akan menjadi tersesat. Ya. Jadi orang sesat itu bukan masalah jenis pengajarannya. Memang ada ajaran sesat. Tapi sebenarnya secara umum orang itu sudah tersesat kalau nggak nurut Tuhan. Itu sudah sesat. Amin. Mereka berjalan semaunya sendiri. Alkitab yang bilang, kamu sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Jadi sesat itu karena ambil jalannya sendiri, bikin program sendiri, bikin acara sendiri, betul? Punya gagasan sendiri, tidak mengadopsi agendanya Tuhan. Nah, ada beberapa ayat saudara tentang siapa bertelinga. Nah, ini langsung saya kasih pada saudara ya. Pertama, Matius 11 ayat 15. Yuk baca sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bukan hanya satu.
Perhatikan lagi. Matius 13:19 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Markus 7:16. Siapa saja yang bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Wahyu 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Banyak saudara. Jadi setelah memberikan banyak arahan, lalu Tuhan menggarisbawahi. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar, hendaklah ia mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan itu sangat serius dengan hal mendengar ini. Ya. Nah, kita coba lihat ya, satu kisah di dalam Markus pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Tuhan Yesus bilang begini. Lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Nah, setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ya tanah dan benih itu. Banyak orang yang nggak ngerti, pulang. Tanpa pengertian sedikit pun. Setelah mereka semua pulang, murid-muridnya tanya, guru, artinya apa? Lalu Tuhan bilang, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Mendengar suara Allah itu adalah mendapat rahasia kerajaan Allah. Kepadamu telah diberikan. Sejak kapan? Sejak muridnya itu mulai membuka hati, ketika dia nggak ngerti, datang kepada Yesus, lalu nanya, Tuhan perumpamaan tadi apa artinya? Kalau kita nggak ngerti, baca Alkitab nih, nggak ngerti. Yang biasa kita lakukan apa? Olah dengan otak kita. Kira-kira gitu ya. Cari buku referensi. Nah, dulu gaya saya dulu, kalau mempersiapkan khotbah, di meja itu, wah saudara, banyak buku-buku referensi. Saya punya buku referensi tafsiran dari John Wesley, dari Kejadian sampai Wahyu. Belum buku-buku yang lainnya dan saudara. Dulu saya rajin beli buku. Ya, dapat persembahan PK gitu ya. Wah, makan bisa di warteg, tapi beli buku elit. Betul, gitu. Kemana-mana teman-teman tuh naik taksi, kalau saya naik angkot, naik bis kota yang murah. Gitu. Saya coba simpan duit saya untuk apa? Untuk bisa beli buku. Karena saya pengen ketika saya mempersiapkan khotbah, saya punya dasar kata ini, kata itu, wah ini, dan sebagainya. Wah. Karena khotbah di kota besar beda dengan di kampung. Orang di kampung kita khotbah ya enggih-enggih mawon ya. Tapi di kota Anda dikejar. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Nah, dasarnya apa? Makanya saya berusaha untuk menjawab secara sistematis kepada mereka. Cari buku. Jadi setiap mempersiapkan khotbah gitu, mesti ada alasannya. Ada alasannya ini. Ya, pernah dikatakan oleh seseorang filsuf ya yang luar biasa. Siapa gitu ya. Tapi setelah Roh Kudus membimbing lebih lagi, enggak begitu.
Kalau kamu tanya, kalau kamu nggak ngerti, datang padaku, tanya. Sekarang yang saya lakukan begitu. Dulu adik saya, ya memang sekarang sudah almarhum, ya dia juga jadi hamba Tuhan. Ketika saya sudah mulai melatih untuk mendengar suara Tuhan, itu buku-buku saya kirim ke kampung. Nih saya warisin. Dan saya udah nggak punya buku-buku yang aneh-aneh gitu lagi. Saya sekarang andalannya hanya apa? Mau tanya Tuhan, mau tanya Tuhan. Wah saudara, sekarang luar biasa. Dan saya mulai merenungkan. Ya, ketemu ayat ini, lalu Tuhan ngomong apa, tulis dulu. Ya. Kadang-kadang stuck sampai di situ. Tuhan ingatkan lagi, nyambung. Gitu ya. Bisa seperti itu, saudara. Nah, jadi Tuhan bilang, kamu telah menerima, telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nggak ngerti. Bedanya apa orang yang ngerti dan yang nggak ngerti? Yang nggak mengerti, saudara, mereka nggak bisa berbalik, nggak bisa bertobat. Sehingga binasa. Tapi yang ngerti, dia hidup di jalan jalan Tuhan. Ya, nah, saudara, Markus 4, 21, 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Anda lihat sudah. Pasti ada penyingkapan. Pasti akan ada dinyatakan sesuatu kepada Anda. Walaupun itu rahasia. Amin. Semua rahasia akan disingkapkan. Tapi syaratnya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, Markus 4 ayat 24, 25. Lalu ia berkata lagi, perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat ini sedikit bingung dulu saya. Ya. Markus 4, sekali lagi ya, perhatikan. Lalu ia berkata, perhatikan apa yang kamu dengar. Jadi dua ayat di atas itu Tuhan menginginkan Anda pakai telinga, betul? Untuk apa? Untuk mendengar. Supaya rahasia Allah itu disingkapkan, diberikan kepada kita. Nah, di ayat 24, dia bilang, perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Nah, saudara, Anda akan punya ukuran, Anda akan punya standar, Anda akan punya ya satu hal, pegangan. Ukurannya dari mana? Dari sesuatu yang Anda dengar. Jadi orang yang nggak pernah dengar sesuatu dari Tuhan, dia nggak punya ukuran, betul? Kalau Anda punya ukurannya, tadi dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Apa artinya? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seberapa Anda haus dengan Tuhan, Tuhan akan memenuhi bejanamu, betul? Kerinduanmu seberapa?
Itu takarannya. Orang yang hatinya luas, berjalannya luas dibawa kepada Tuhan, dia akan mendapatkan lebih banyak daripada yang orang datang pada Tuhan dengan bejana hati yang sempit. Keterbukaan Anda dengan Tuhan itu seberapa? Kerelaan Anda untuk dikendalikan Tuhan itu seberapa? Itu akan menentukan ukuran yang terjadi di dalam hidup Anda. Nangkep saudara? Ya? Nah, kehausanmu seberapa? Kerinduanmu seberapa? Lapar dan hausmu itu seberapa? Hatiku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak cahan, bukan tahan ya, cahan menunggumu. Nunggu di halte. Ya. Nah, bagai tanah gersang. Nah, seperti tanah gersang, kosong di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku nothing. Aku nggak bisa apa-apa. Kelihatannya lemah ya. Lemah di hadapan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi ketika engkau tampil bersama dengan Tuhan, engkau kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan Anda merasa kuat di hadapan Tuhan. Sehingga Anda nggak perlu Tuhan. Orang yang merasa kurang, merasa lemah, butuh Tuhan. Tuhan bilang khotbah di bukit, berbahagialah orang yang haus, lapar akan Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Walaupun ayat yang sama kadang-kadang. Yang harus saya mau pakai untuk bahan khotbah. Saya nggak merasa tahu, nggak merasa bisa tentang itu. Saya berharap mungkin Tuhan akan berbicara tentang dimensi yang lain dengan ayat yang sama. Nangkap ya? Jadi kalau saya ambil satu ayat, saudara, khotbah begitu, kadang-kadang ureanya berbeda. Ya, kadang kenapa? Ya mau Tuhan maunya begitu. Ya. Nah, satu kali saudara, itu bahan sudah dikirim. Dan orang-orang bilang, Pak pakai bahan ini ya, oke kami pilih yang ini. Ya, bahan dari saya. Oke, sampai di sana saudara, pakai bahan yang sama, pengertiannya beda. Sampai saya sendiri heran-heran, dengerin rekamannya, kok bisa ya? Seperti itu. Karena apa? Saya mau nurut sama Tuhan, saudara. Beberapa murid yang dulu rajin ikut kelas pemuridan onset. Saya ada di PIK, dia ikut. Saya ada di Greenfield, dia ikut. Saya di Metro, dia ikut. Ya. Nah, sampai ikut berapa kali. Padahal materinya sama. Terus ditanya sama temannya, kamu kan udah belajar ini. Iya, tapi aneh loh. Ketika Pak Gideon ngajar tentang ini di Greenfield sama di PIK atau di Grisenda, kok beda ya ureanya kadang-kadang. Kenapa? Karena saya menghadapi audiens yang berbeda. Kebutuhan orang itu berbeda. Kebutuhan orang di Greenfield sama di PIK atau di Grisenda atau di Metro itu berbeda. Sehingga bahan yang sama, kadang-kadang pewahyuannya berbeda juga. Itu yang disebut mengalir. Ya, pakemnya ada. Tapi message-nya sudah, pesannya itu yang mengena, yang didapat itu kadang-kadang berbeda. Ada beberapa kali kan, ini pemuritan kan sudah rotasi berapa kali ya. Ada yang sudah S1, ada yang sudah S2, ada yang sudah S3 ya. Bu Maria Oli udah S3 ya. Udah 3 putaran. Wah rasanya kan kayak udah selesai gitu ya. Tapi ketika mengikutin lagi gitu, kok ada sesuatu yang baru ya. Yang dulu belum sempat
ngerti, baru ngertinya di putaran ketiga itu. Saya dulu ikut Pak Andreas, saudara. Saya dampingi beliau ngajar. Jadi saya dengar berkali-kali loh. Bukan hanya sekali, dua kali. Bisa dibilang 15, 20, 25 kali, Bu. Bayangin gitu ya. Jadi dengerin itu udah tahu Pak Andreas mau ngomong apa gitu. Sampai hafal. Tapi karena saya duduk tenang mendengarin. Setiap saya dengar ada sesuatu yang baru. Padahal bahan yang sama. Nah, nangkep ya saudara. Jadi ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambahkan kepadamu. Semakin hari akan semakin banyak hal yang Anda dapat dari itu dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang lihat saudara. Bagian ayat 25-nya. Ini harus saya jelaskan lebih detail ya. Sorry. 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Nah, saudara. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Yang enggak punya, akan diambil. Ini adil enggak? Halo? Adil enggak? Biasanya yang diambil yang punya ya. Benar nggak? Ini salah ketik nggak? Ya. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil. Justru kalau nggak punya diambil, kalau punya akan diberi, ditambah. Apa itu? Yang dipunyai itu apa dan apa yang tidak dipunyai itu apa? Kalau Anda nggak dengar sesuatu dari Tuhan, Anda nggak punya ukuran itu. Tapi kalau Anda dengar sesuatu dari Tuhan, Anda punya. Yang punya akan ditambah. Yang nggak punya akan diambil semakin minus. Nah, Anda mau yang mana? Ya, Anda mau yang mana? Mau yang ditambah atau yang dikurangin sehingga semakin minus tadi itu. Nah saudara, mendengar suara Tuhan itu harus menjadi prioritas. Sehingga bisa kita katakan, hal mendengar, mengenal suara Tuhan itu adalah bagian terbaik. Amin? Bagian terbaik. Banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu memikirkan pelayanan-pelayanan yang dapat memuliakan namanya dan bertindak untuk melakukannya. Padahal kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk berbicara dan mengajar orang yang percaya kepadanya. Melalui itu ia hendak mentransfer dirinya sendiri kepada Anda dan mengubah cara Anda berpikir menjadi seperti dia. Setelah Anda sepikir dan satu roh dengan dia, baru ia mengutus Anda bekerja bagi dia. Nah, ini prinsip ya yang nggak boleh diputar balik. Ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, rela dipakai oleh Tuhan, jangan langsung mikir gimana caranya melayani atau memuliakan Tuhan. Ya, lalu bertindak untuk melakukannya. Nanti yang muncul adalah gagasan idemu sendiri. Padahal kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk berbicara dulu, mengajar orang-orang itu, lalu mentransfer ya dirinya sendiri kepada Anda, mengubah cara Anda berpikir menjadi seperti dia. Nah, setelah Anda sepikir dan satu roh dengan dia, baru ia akan mengutus Anda bekerja bagi dia. Dulu Tuhan Yesus share life dulu ya dengan murid-muridnya. Sebelum murid-murid itu diutus berdua-dua, Yesus kasih contoh, betul ya? Mereka diajak untuk menyaksikan.
pelayanan tuh begini, gitu ya. Dan murid-muridnya melihat pola itu. Baru mereka diutus oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mentransfer dirinya kepada mereka supaya mereka bisa berubah, berpikir seperti Tuhan Yesus. Satu roh dengan Tuhan itu. Nah, ini hal yang penting. Saudara, jadikan mendengar nangkep instruksinya Tuhan itu lebih daripada semua kegiatan pelayanan. Utama, menjadi hal yang terutama. Ada contoh di dalam Alkitab. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu yang perlu. Ya, hanya satu yang perlu. Nah, apa itu yang perlu? Perhatikan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri ya, dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Banyak orang kadang-kadang kalau melihat yang terjadi pada waktu itu, mereka sangat respect, kagum dengan apa yang dilakukan Marta. Dan banyak juga sih orang-orang kadang-kadang justru mengambil perannya Marta. Kenapa saudara? Wah, ketika kumpul-kumpul gini-gini, kalau aku yang masak, kalau aku yang ini dan itu, gitu, semua orang kan tahu ya. Nah, langsung semua udah hebat nih, gitu. Ya, luar biasa. Dikenalin di situ itu. Pelayanan seperti itu. Memang kadang-kadang ada saja. Di gereja itu ada orang yang pantatnya itu panas ya. Nggak bisa duduk di kursi. Keliling lalu. Ada orang model seperti itu. Model Marta. Ya. Tapi saudara, bukan berarti itu salah. Ya. Tapi ya, yang dilakukan Marta itu baik. Tapi ada yang di atasnya disebut lebih baik atau terbaik. Nah, kalau ada yang jauh lebih baik dari yang baik, harusnya kita pilih yang lebih baik. Pak, kalau semua ngerjain yang lebih baik, siapa yang ngerjain yang baik tadi? Semua orang itu punya arah hidup, saudara. Kalau orang nggak mau ambil yang terbaik, ya sudah, dia kebagian yang baik. Tapi kalau Anda mau meningkatkan kualitas Anda jadi yang terbaik, Anda harus meninggalkan yang baik. Amin. Nah, yang terbaik itu apa? Ini yang dilakukan oleh Maria. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, Martanya sibuk mau menjamu Yesus. Marianya duduk dekat kaki Tuhan. Ya, ingat nih, kata dekatnya harus dipakai ya. Ada orang bilang, Maria duduk di kaki Tuhan. Itu kalau 1 jam ya bisa semutan. Ya. Duduk di kaki Tuhan. Duduk dekat kaki itu Tuhan. Artinya di sampingnya Tuhan. Tuhannya lagi ngapain? Tuhan lagi ngajar. Tuhan lagi berbicara. Kenapa dia harus duduk dekat kakinya Tuhan itu? Karena dia punya satu tujuan. Aku harus dengar apa yang diajarkan Tuhan itu. Dia buka telinganya. Dia pasang telinganya. Dia buka hatinya. Tuh. Nah, sampai akhirnya
Marta yang sibuk tadi itu datang kepada Yesus, minta Tuhan Yesus menegur Maria yang duduk dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus itu. Guru, ya, suruh saudaraku itu, ya, membantu aku dong, supaya aku nggak sibuk seorang diri seperti ini. Tapi jawaban Tuhan Yesus mengejutkan. Malah dia bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Banyak orang kadang-kadang mengambil bagian terlalu banyak, akhirnya capek sendiri, lalu ngomel sendiri. Ketika orang lain nggak membantu, dia marah. Itu yang terjadi seperti itu. Amin. Nah, Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu sebenarnya. Maria telah memilih itu, yaitu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dengar suara Tuhan. Saudara, kalau Maria ya dengar suara Tuhan, lalu saat itu mungkin Tuhan bilang begini, Maria, tolong ambilkan aku minum. Dia ambil minum enggak? Dia bikin teh manis enggak? Dia bikin cincau enggak? Dia bikin apa? Dawet gula aren enggak? Dia Guru, mau minum apa gitu ya? Nah, tapi mulainya dari Tuhan. Bukan nawarin Tuhan. Jadi Tuhannya masuk, Marta itu sudah nawarin. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Idenya dari si Marta. Ya. Jadi yang duduk dengan kaki Tuhan itu bukan males. Dia nunggu job dari Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, ketika Tuhan menugaskannya, dia siap untuk melaksanakannya. Dia mau tahu, dia mau persis. Ya, semua yang dilakukan itu karena Tuhan yang menghendakinya. Itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemarin sudah kita bahas ya tentang Elia yang ambisius. Sampai akhirnya harus frustasi di bawah pohon ara. Pengen mati. Lalu dikasih kekuatan. Lalu berjalan dengan Tuhan kembali 15 tahun. Gaya hidupnya mulai berubah. Dia bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Dia tidak melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak suruh. Sampai dia rapture. Itu orang yang mendengar suara Tuhan. Memang kelihatannya nggak melakukan apa-apa. Contoh yang lain kemarin adalah si Henok. Amin. Nah, kita tutup dengan Henok. Ya. Kejadian pasal 5. 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Enggak disebut melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi 350 tahun, itu ngapain jalan dengan Allah itu? Masa cuma jalan-jalan toh kan enggak kan? Cuman enggak diceritakan aja. Cuman intinya garis besarnya, Henok itu jalan bareng, seiring, seirama, sepaham, setujuan, sehati dengan Tuhan. Itu yang diinginkan saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan. Membuat kita ngerti maunya Tuhan. Dan kita boleh jalan bareng dengan Tuhan. Amin. Oke, jadi kita sampai di sini dulu. Nah, next kita akan lanjutkan ya. Bagaimana caranya. Ada cara perjanjian lama. Dan juga ada cara-cara perjanjian baru. Bagaimana cara menangkap, mengenal, dan mendengar suara Tuhan. Dan nanti setelah itu praktek. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.